acara panti ceria yang kita selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025. Alhamdulillah acara ini berlangsung sukses dan diikuti oleh para murid di seluruh Indonesia melalui UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang lengkap di 34 provinsi dan juga alhamdulillah mendapat dukungan dari pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, kepala dinas yang alhamdulillah menyukseskan acara ini sehingga Pagi Ceria sebagai bagian dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat pendidikan karakter, yaitu penguatan olahraga, olah pikir, olah rasa, olah hati dengan rangkaian 6 anak Indonesia hebat meyakinkan lagu Indonesia Raya dan berdoa hari ini alhamdulillah menciptakan rekor yang tadi sudah ditanyakan oleh otoritas langsung dari MURI bahwa 6 anak Indonesia hebat Indonesia Raya dan berdoa yang merupakan rangkaian panitia dan tadi kita bahas lagi ceria tadi sudah dinyatakan memenuhi rekor yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia dan sekarang data lengkapnya masih terus diupdate, nanti akan disampaikan kepada kami. Tapi yang penting tentu bukan pencapaian museum rekornya, tetapi adalah bagaimana agar gerakan ini, Pagi Ceria ini, menjadi bagian dari gerakan untuk membangun anak-anak Indonesia yang hebat, menjadi budaya di mana anak Indonesia terbiasa hidup sehat. Baik dengan kegiatan olahraga, makan sehat bergizi, dan kegiatan-kegiatan spiritual dan kegiatan intelektual yang mengembangkan semua bakat dan potensi yang mereka miliki. Kami tentu juga menyampaikan terima kasih pada ini Pak Camat mendampingi saya, Pak Samuel Hussein, dan juga Kepala Dinas Tanaman Pangan, dan juga tentu semua yang telah mendukung acara ini, Perguruan Ruhama dan Surabaya, Ibu Kepala Pusat penguatan karakter yang punya hajat acara ini, terima kasih juga. Dan kami ingin menekankan bahwa di Hari Anak Nasional ini sesuai dengan tema besarnya Anak Indonesia Kuat, Anak Indonesia Hebat untuk generasi pas 2045, mudah-mudahan dapat kita wujudkan dengan menciptakan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, bahkan lingkungan spiritual yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Apapun keadaan ekonomi mereka, dimanapun mereka berada, apapun sukunya, apapun agamanya, bagaimanapun kemampuan intelektualnya, semua adalah anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan minat untuk tumbuh berkembang menjadi anak Indonesia hebat dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Demikian dapat yang sampaikan. Silahkan untuk bertanyakan. Sejak MPLS kemarin kan berarti sudah banyak gebrakan gitu dari Kemendikbud. Nah ini kira-kira dan dapat MURI juga alhamdulillah gitu kan ya. Nah proyeksi ke depannya ini akan mungkin ada tambahan program lagi atau gimana Pak? Yang pertama tentu program ini kan sebenarnya sudah kita luncurkan sejak Desember 2024 dan alhamdulillah sudah diterapkan di sebagian besar sekolah di seluruh Indonesia. Sekarang kami sedang mencoba untuk mengenalkan lagi kemarin jingle MPLS yang alhamdulillah sudah termasuk lagu yang dalam waktu singkat penontonnya sudah mendekati 1 juta. Karena memang lagunya juga memberikan semangat dan enak untuk dinyanyikan sebagai bagian dari upaya kita membangun suasana belajar dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Yang tadi Ceria Ceria itu merupakan bagian dari hal yang baru kita luncurkan bersama dengan peringatan kemarin di MPLS yang itu menjadi bagian dari kegiatan untuk anak-anak tetap semangat belajar dengan mengaktifkan saraf-saraf motorik dasar, motorik halus, otak kanan, otak kiri, dan tetap ceria, tetap semangat di tengah suasana pembelajaran yang mungkin ketika di tengah-tengahnya sudah mulai agak letih karena berbagai aktivitas. Tapi kita usahakan untuk anak-anak tetap semangat dan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan motorik untuk mengurangi ketergantungan mereka kepada gawe dan menggunakan gawe untuk tujuan yang tidak bermanfaat. Tentu gawe masih bisa digunakan dalam waktu yang terbatas dan untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan penekanan penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa, Pak.
Mungkin boleh jelaskan sedikit penggiatannya dari Kemendikbudrismen bagaimana mengingat ada kasus pengeroyokan di Blitar baru-baru ini, Pak. Ya, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus yang terjadi di salah satu daerah di Jawa Timur, dan kami jelaskan bahwa saya sudah mendapatkan laporannya, peristiwanya sebenarnya terjadi di luar sekolah dan tidak dalam rangkaian MPLS ya. Ini saya tegaskan. Jadi tidak dalam rangkaian MPLS, terjadinya di luar. Dan karena itu maka kita perlu menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga media yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Karena mohon maaf, di antara kekerasan juga terjadi di dunia maya. Kekerasan juga terjadi melalui media virtual. Karena itu maka kita berusaha lewat Hari Anak Nasional ini, mari kita bersama-sama bergotong royong, bersatu padu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi seluruh anak-anak kita, jauh dari semua bentuk kekerasan, agar anak-anak dapat tumbuh ceria sesuai dengan fitrahnya mereka sebagai anak-anak dan memiliki keberanian untuk mengeksplorasi, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Pak, ini Pak, Iya. menciptakan lingkungannya aman kan ada program revitalisasi sekolah. Nah, itu progresnya gimana, Pak? Di musik Kalau revitalisasi sekolah itu pada lingkungan fisik ya, ini program prioritas Bapak Presiden yang alhamdulillah sudah mulai kita laksanakan, dan insya Allah tahun ini akan ada 10.440 revitalisasi sekolah yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pendirian unit sekolah baru. Sekarang sudah mulai dilaksanakan, mudah-mudahan pembangunan sarana prasarana fisik sekolah ini juga mendukung penciptaan lingkungan sekolah secara fisik yang aman untuk anak-anak belajar, termasuk sekolah yang dapat melindungi mereka dari berbagai macam kemungkinan ketika terjadi bencana. Ini saya kira sudah kita rancang sehingga depan semoga sekolah menjadi tempat yang aman baik secara fisik maupun secara fisik. Betul kan? Prof, Permen 13, Prof, itu kan ada kurikuler Prof. Penyesuaiannya itu pramuka jadinya wajib apa? Nah, pramuka dan kepanduan itu merupakan ekstra kurikuler wajib. Ini yang memang sudah kami tetapkan di dalam Permen Dikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang menekankan pertama adalah pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang kedua adalah penguatan namanya hidden curriculum, di mana kita memperkuat pembelajaran itu tidak sekedar penyampaian materi atau konten, tetapi juga pemberian pengalaman-pengalaman dan juga penciptaan lingkungan yang mendukung penguatan karakter dan kegiatan-kegiatan pembelajaran.